orang dengan gangguan jiwa. Di sini kan orang dengan gangguan jiwa, kenapa toh kok kita selalu bilang jangan panggil dia gila, dia adalah aku. Dia di sini itu orang dengan gangguan jiwa itu macam-macam kan Bun. Ketika kita nggak bisa menyesuaikan antara pikiran, perasaan dan kata-kata kita dan akhirnya muncul perilaku yang berbeda dengan orang lain, itu kan sudah masuk di dalam situ. Dan kayaknya kami itu salah satu di antara itu. Ketika kami nggak bisa mengontrol ucapan, perasaan dan hati dan akhirnya jatuh ke situ, tapi alhamdulillah kita bisa bangkit dan mungkin berusaha bermanfaat untuk yang belum bisa bangkit. Jadi mohon maaf, kami memang kumpulan ODGJ sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Cak Budi, pasukan asyik dimanapun kalian berada, terima kasih sebelumnya saya haturkan atau saya ucapkan buat panjenengan semua, buat anda semua yang sampai hari ini masih tetap support, tetap dukung, ya, setia menonton channel YouTube Cak Budi. Terima kasih, terima kasih. Saya tidak bisa membalas kebaikan panjenengan semua, hanya Allah yang akan membalas keikhlasan panjenengan semua dalam mendukung kegiatan saya, mensupport channel Cak Budi Official sampai hari ini hingga menuju 1 juta subscriber. Ya, terima kasih saya ucapkan. Dan tentunya banyak di luar sana teman-teman yang mendukung dan saya tidak tahu, dan mungkin bisa jadi pengen ketemu saya belum kesampaian. Mudah-mudahan saya berdoa siapapun itu panjenengan semua yang pengen ketemu saya, mudah-mudahan Allah ijabah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Hari ini saya berada di Kabupaten Trenggalek. Ya. Tapi Kabupaten Trenggalek yang sebelah selatan, sebelah barat. Di mana itu? Nah, saya saat ini berada di Kecamatan Dongko. Salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Trenggalek yang berada di ujung selatan barat, ya. Jalan raya ini ke sana ini arah ke Pacitan ini. Jadi jalan ini adalah akses menuju ke Pacitan. Nah, ngapain Cak Budi kok di Dongko ini? Nah, ini hari ini spesial banget, ya. Hari ini Cak Budi akan bertemu seseorang. Ya, bisa dibilang seseorang, bisa dibilang sekumpulan orang ya ini, tapi lebih ke seseorang gitu. Siapa beliau ini? Wah, pasti kalian semua pada penasaran ya. Saya hari ini mau bertemu dengan seorang perawat ODGJ, juga seorang YouTuber juga. Siapa sih? Wah, beliau adalah Mbak Liana Ner, ya. Hari ini saya mau ketemu beliau, ya. Insya Allah kita mau silaturahim, kita mau sharing-sharing, dan tentunya kita nanti juga akan belusukan bareng, ditemani langsung oleh beliau Mbak Liana Ner. Tapi sebelum saya ketemu beliau, ini saya mau telepon beliau dulu. Kemarin udah janjian sih, tapi belum tahu di mana-mana kita mau ketemu itu. Ntar ya, kita hubungin dulu beliaunya ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Liana. Siap. Sehat-sehat, kabaripun hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Cak Budi sampai mana? Udah di Dongko saya. Walah serius. Serius? Cepet, katanya jam 10. Iya, nggak apa-apa, santai wae. Kalau jenengan masih, iya sudah di Dongko. Aduh, sebentar. Iya, nggak apa-apa. Wah. Oke. Jenengan di Dongkonya mana? Ini masih ya, di pasar. Nanti ketemunya di mana, Mbak Liana? Maunya di mana? Di puskesmas atau di rumah jenengan atau di mana? Di
puskesmas desa saya masih di luar ini soalnya. Kamu masih di luar? Ya nggak apa-apa. Oke, tapi sebentar kok. Lanjut aja dulu nggak apa-apa. Soalnya tak pikir lek janjine wong kudoi molor tibake kok beda ya, Siapa yang bilang saya orang kota? Salah saya mah. Salah, saya ini wong desa, lebih desa dari Nongko. Asik. Ngomong-ngomong nanti kayak Mbak Silvi siapa itu ikut juga? Tim ikut insya Allah nanti lengkap insya Allah. Alhamdulillah, informasi lengkap ya. Insya Allah lengkap. Siap-siap. Tadi malam nyampe jam berapa Mbak? Dari mana? Kan dari jemput itu teman anak-anak yang siapa itu dari Pontianak sih, kita jemput di bandara. Bandara Surabaya, Masya Allah. Enggak, jemputnya di Surabaya. Nyampe rumah lumayan malam soalnya berhenti. Iya Mbak, nggih. Ya udah Mbak Liana dilanjut dulu. Ini ya, Budi sama siapa? Perluannya. Saya ini loh, saya sama penggemar setiamu fan beratmu loh ini. Sama nyonya? Sama-sama inisial L. Asik. Sama nyonya dan kru? Iya, bertiga aja sih saya. Berberapa? Bertiga. Oke, siap. Soalnya saya persiapkan benar-benar nih, saya mau ketemu orang istimewa soalnya gitu. Alhamdulillah, amin ya Allah, saya juga. Alhamdulillah. Tuhan, terima kasih sudah ada hari ini. Karena jenengan udah meraih Tuhan dari beberapa tahun yang lalu, makanya hari ini dikabulkan ketemu saya juga. Alhamdulillah seneng banget bisa ketemu jenengan. Pokoknya nanti kita ini ya ngobrol-ngobrol dulu bentar ya, Puskesmas ya. Siap, sangat siap. Oke, saya kondisikan segera meluncur. Nggih, nanti kalau udah sampai Puskesmas saya dikabari. Oke, siap. Oke. Nggih, ya udah lanjut dulu keperluannya. Oke, siap. Nggih. Nggih, terima kasih Mbak Liana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kita udah telepon sama beliau Mbak Liana. Padahal saya ini udah nyampe di Dongko ini tadi malam jam 1 malam loh. Karena saya nggak mau keburu-buru di jalan, nggak mau ngebut-ngebut di jalan. Jadi saya nginep di Dongko. Kemarin rencana saya mau menginap di Tulungagung atau di Trenggalek, tapi takutnya nanti perjalanan saya keburu-buru. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk bermalam di Dongko, dan di Dongko ini banyak kenangan indah banget. Ya, ternyata di Dongko ini nggak ada penginapan apalagi hotel. Jadi tadi malam saya bertiga ini tidur di pinggir jalan raya sana, serius. Ya, saya nyampe Dongko jam 1. Saya nyari ini, nanya-nanya orang nyari penginapan, hotel nggak ada ya. Oke, kita nyari masjid. Nyari masjid, akhirnya berubah pikiran. Oke, kita cari pom bensin. Pom bensin malah tutup. Tutup gimana nih? Oke, kita cari polsek biar aman gitu ya. Ternyata polseknya lagi renovasi ya, ditutup juga. Akhirnya kita memutuskan untuk tidur di pinggir jalan raya, Masya Allah. Dan tidur kita walaupun nggak tidur di hotel, tapi kita lelap banget pokoknya tadi. Sampai bangun jam berapa tadi, saking begitu capeknya kita melakukan perjalanan setelah kita seharian kemarin baksos di Tulungagung ya. Dan yang spesial lagi, kita tadi pagi sarapan nasi bungkus loh. Nasi bungkus, kita sarapan 3 orang 3 bungkus tuh cuma habis 9.000. Tapi kenyangnya ini masih luar biasa ini ya. Nasi bungkus, lauknya itu botok teri sama lauk Jawa-Jawa gitu ya, masakan Jawa. Enak banget, Masya Allah ya, enak, nikmat, bahagia tuh gak butuh yang istimewa atau yang mahal ya, sederhana tapi kita bisa menikmatinya, alhamdulillah. Oke teman-teman, itu secuil kisah Jabudi di Dongko ini ya. Tadi saya bilang sama Mbak Liananya kalau saya nyampe sih, padahal saya itu udah nyampe Dongko tuh jam 1 dini hari tadi pagi loh. Gak apa-apa deh ya, gak apa-apa ya, mau tidur di pinggir jalan raya, mau makan nasi bungkusan, gak masalah. Udah biasa Jabudi mengalami hal-hal seperti itu. Tahunan yang lalu sudah sering mengalami hal seperti itu. Tidur di pom bensin juga sering ya, gak apa-apa ya. Yang penting hari ini kita akan berbahagia bareng-bareng. Kita akan berbagi kebahagiaan bersama ODGJ yang ada di sini dan mbah-mbah kesayangan yang ada di Dongko ini. Seperti apa perjalanan Jabudi hari ini? Pantengin terus, pasti spesial banget karena di sini Jabudi bersama Mbak Liana Ner.
Pasti tahu toh siapa Mbak Liana Ner? Pasti tahu dong. Ya? Oke, salam menebar kebaikan dari Cak Budi. Ikutin perjalanan hari ini. Doakan lancar ya. Doakan. Saya sudah berada di Puskesmas Dongko dan saya ini nggak nunggu di depan. Memang sengaja saya agak sembunyi sini. Saya sembunyi di belakang Puskesmas. Jadi nanti ketika Mbak Liana datang kan pasti nyari saya gitu. Kita tunggu di sini nanti ya. Kita bikin kejutan gitu sama beliaunya gitu. Ya, kita nunggu di belakang nih. Cari tempat aman deh. Sembunyi di belakang nih, belakang Puskesmas. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak Budi posisi di mana? Jenengan di mana? Di Puskesmas. Di mana, Mbak? Jenengan di mana? Loh, saya masih di pasar. Oh, di pasar nggih. Saya di Puskesmas iki. Oh, di Puskesmas. Oke. Walah. Jenengan atau kita ke rumah makan aja dulu. Jenengan posisi di situ, kami di situ. Di mana, Mbak? Kami ke tempat jenengan aja di pasar kan? Saya bentar, jenengan di mana sih, Mbak? Saya jenengan ada ke kanan. Di mana? Orangnya ternyata udah ada di sana itu orangnya. Sebelah sana tuh. Saya di sini. Mana tuh, Mbak? Ini loh orangnya tuh, itu orangnya tuh. Ternyata orangnya di situ. Orangnya di situ. Halo, di mana, Mbak? Saya jauh ini saya. Bentar, aku mau nyebrang. Aduh, kita udah sarapan gak ya? Ya, Pak. Jangan tutup dulu, saya tersesat ini. Bentar. Ayo. Ini ada ketemu orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru udah ketemu sama Kabuten. Kami udah di sini dari tadi loh. Udah dari tadi. Maksudnya kami 1, 2, 3. Oh iya dah. Oh. Kalau saya biasa. Aku mau ngobrol dulu di mana ini, di warung? Boleh di warung aja. Hah? Di warung aja. Karena kan tadi pikirnya gini, orang kota kan biasanya kan agak-agak ngalar lah alasan mungkin di jalan mungkin pikirku. Jadi ya wis mungkin Cak Budi jam 10-an nyampe sini. Ternyata yang melar kami, maaf. Kuto apa ibu? Kuto bedah. Kita ini orang desa, cuma belakang kayak orang kota. Ya, itu harus penting. Yang penting itu. Gitu. Ya udah, kemana ini? Oke. Bareng saya. Kita Naik motor. naik motor. Oke. Ayo. Oke. Ayo kita mau diajak sarapan ini. Padahal kita udah sarapan tadi ya. Ayo. Mbak Ha. Sehat ya? Nanti kalau sudah gede, sini. Siapa udah bilang kan? Nanti kalau sudah gede mau beli kayak punya Cak Budi. Iya. Amin. Ya. Boleh tinggal sini. Mau? Pakai DP nggak? Hah? Gak usah, Wes. Jalannya. Masya Allah. Buat mengunjungi. Ya. Ya. Orang baik itu seperti itu loh. Ini loh, kepingin punya mobil kayak punya Cak Budi kayak Cak gini. Budi nanti kalau sudah gede, nggak tahu gede kami seberapa. Nanti Ini udah gede. Nah kan?
Ini udah gede. Saya tuh selalu nonton wong iki loh, ya wong iki loh. Terus nongol terus hidungnya ini. Udah kenal sama Mbak Lina ini? Belum. Ini Biasanya sama-sama L. orang yang pakai huruf L mesti cantik. Wah. Aku ya L loh. Lis dia sih. Oh Iya. Udah, kita nggak usah bahas itu, saya mau bahas ini dulu. Kan kita ini dibilang akrab ya akrab, nggak kenal ya nggak kenal, karena kita hanya saling pandang dan saling sapa di sosial media gitu. Dan hari ini saya senang banget, bersyukur banget, dan saya adalah orang paling bahagia pagi ini menjelang siang karena bisa dipertemukan dengan Mbak Liana tim ini loh. Ini saya selalu nonton dan saya tuh tiba-tiba dalam hati kecil saya tuh tiba-tiba ngefans banget sama beliau ini. Ya, mana sih Indonesia mana? Saya mau kenal lebih dekat lagi sebelum kita nanti berusukan bareng. Saya ingin berkunjung juga ke duafa di ini ataupun ODGJ yang selalu dirawat oleh beliau-beliau ini. Tapi saya mau kenal lebih dekat lagi sama mereka ini, orang-orang yang luar biasa. Kalau mereka kan luar biasa, kalau Jabudi beda, saya biasa di luar. Beda kan? Luar biasa, saya biasa di luar. Jarang pulang maksudnya. Di rokok saya itu jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Saya pengen tahu dulu ini udah ngurus atau? Udah. Tadi kayak 5 orang sih? Kurang 2. Yang mana? Masih di jalan. Oke, sambil nunggu teman yang lain, dua orang masih di jalan. Saya mau kenalan yang ada dulu, ya. Wanita-wanita yang luar biasa, super istimewa. Karena apa? Mereka ini selain menjadi ibu rumah tangga yang baik, tapi mereka juga menjadi orang-orang yang baik dan bermanfaat buat sesama. Saya lihat di catatan atau tulisan di bio Instagramnya beliau ini, fanpage saya ini, ya. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Benar nggak sih? Betul. Saya selalu nonton. Betul banget. Terima kasih. Karena hari ini alhamdulillah saya senang banget lagi. Kenapa? Karena saya ketemu kembarannya Isdalia. Ya Pak itu ya. Nah, ya kan Isdalia itu wanita berkumis. Maaf ya Mas Subarli, maaf ya. Saya mau pengen tahu ini kenalan. Ini Mbak Liana siapa? Ini nama lengkapnya siapa sih? Liana. Liana aja. Gak ada toknya. Gak ada ajanya, Liana. Gak ada diulang gitu ya tok itu ya. Mbak Liana aja. Mbak Liana udah buat saya kan? Sudah. Udah punya anak berapa? Punya anak 2, yang pertama udah kuliah. Wow. Terus yang satu masih 4 SD. Wah, kalian hati-hati ya kalau ketemu Mbak Liana ini ya, kalau berjalan. Kalau dari belakang, kalian bisa kecelik atau mungkin apa ya namanya kecelik itu apa bahasa Indonesia apa tau? Kecelik itu. Kalau dari belakang bisa kita lihat nanti kayak anak SMA gitu. Tapi kalau dari depan nah, kita kenalan dulu, nanti kita kupas tuntas setajam silat mereka nih ya. Kalian banyak bilang nama siapa Mbak? Febrina. Mbak Febrina. Tadi kan belum? Udah. Udah punya anak berapa? 2 juga. Udah lama kamu dengan timnya Mbak Liana? Terus mbaknya sebelah siapa namanya? Oh, bojoku dewe. Ini spesial. Aku soalnya gini loh, saya melihat kalian berlima itu kayak kembar gitu loh. Saya bingung, bojoku sing dia bingung. Oke, sebelahnya namanya siapa Mbak? Mbak Sandy. Mbak Sandy, udah nikah apa belum? Udah ya, tuh bilang udah banget temen ini. Udahnya kok udah. Udah punya anak berapa? 2 juga ya, 2. Memang bisa dia kok? Iya. 2 semua anaknya ya? Yang mendahului. Oh gitu, asli orang sini? Iya. Uang dongkok ada ya model kayak gini ya? Iya. Terus ini mbak ini siapa? Ini nggak asing ini, kalau ini nggak asing. Siwi. Mbak Siwi? Iya. Oh, nggak asing aku, soalnya sering lihat. Mbak Siwi udah nikah juga? Kelihatannya belum ya Cak ya? Belum? Apa? Belum? Belum yang kedua. Oh belum yang kedua? Enggak ada. Terus aku mau bilang Saya gini ya, sudah mau menikah cari 1 jodoh, kali aja. pilihlah orang seperti beliau atau mau. Udah punya anak berapa?
Dua juga. Punya anak dua semua lo anaknya ini. Dan saya mau ngomong di sini, kalian yang masih jomblo, kalian yang masih lajang, carilah jodoh kalian. Seperti orang-orang seperti beliau nih, orang-orang kalangan dunia sosial kayak gini. Kenapa saya menyarankan seperti itu? Karena orang-orang dari kalangan dunia sosial itu, orang lain aja dicari, diperhatiin, disayangi, apalagi kamu. Makanya cari orang kayak begini, tapi jangan mereka udah ada yang punya. Maksudnya cari orang-orang yang terjun di dunia sosial. Enggak sih? Iya. Iyalah, orang lain aja perhatiin ya, dimandiin, dibopong. Ini rusuh loh ini ya. Baik digembong gini, rusuh gitu gitu. Waduh. Mbak Liana kan ini perawat semua, enggak? Perawat semua. Bidan. Bedanya perawat sama bidan apa sih? Nggak ada, kita tetap para medis. Cuman kalau beliau spesialis ke melahirkan kayak dokter, kita persalinan. Tapi dia juga bisa jadi perawat, kadang jadi dokter, kadang jadi algojo, kadang jadi semuanya. Jadi semuanya. Keren. Luar biasa pokoknya ya hari ini. Bingung gak sih? Bingung aku. Soalnya aku ketemu apa ya, orang-orang yang gak lazim gitu loh. Ketika di saat orang lain terkadang melihat orang lain yang keadaannya kotor itu jijik, ya kan, menjauh, tutup hidung. Ini malah sebaliknya, mereka mencari dan merawat. Padahal itu bukan siapa-siapa. Itulah yang buat saya salut sama mereka ini. Monggo Pinara, ini juga. Ya. Alhamdulillah. Satu lagi datang ini tim kita, ngaku-ngaku aja saya ya. Bentar, sebelum kita lanjut ngobrolnya, ini saya mau tanya ini. Kalau ini kayaknya masih bujang. Benar. Lepas dulu jaketnya karena kelihatan lebih gede daripada ya. Namanya siapa, Mbak? Namanya Jennifer. Jennifer. Beneran. Bukan, Mbak. Bukan Meta. Meta. Iya. Aku kaget tuh dongko mau sono jadi. Malah ibu biar lu orang jadi TKW. Mbak Meta udah nikah. Beda. Kenapa saya tadi kok mesti nanya dah nikah? Karena apa? Banyak orang-orang yang di luar sana tuh ngefans banget, pengagum berat dengan takutnya nanti jatuh cinta gitu loh. Kalau tahu udah nikah kan, top, ya kan? Nah, kita lanjut ngobrol lagi. Dari mana tadi aku ngobrolnya? Nah, ketika orang lain jijik, menutup hidung, menjauhi dari orang-orang yang kotor, yang nggak mandi beberapa bulan, beberapa tahun, justru orang-orang di depan saya ini malah mencari mereka dan memperhatikan mereka, menyayangi mereka seperti orang tua kandung sendiri. Itu loh. Mbak, kenapa sih mau melakukan itu? Apa karena Mbak perawat itu? Apa karena Mbak digaji dari perawat bidan itu jika kok mau ngelakuin itu? Kenapa kok mau ngelakuin kayak gitu loh? Padahal orang di luar sana tuh jijik, ngapain sih lah, mending ke mall lah gitu. Kenapa jangan memilih itu gitu loh? Ayo, siapa jawab? Kenapa? Aku ya? Iya. Ini dari saya, Kak. Kalian mau kami ya? Iya. Ini Kenapa sih? kalau dari saya pribadi, karena saya itu menyadari bahwa saya sendiri kan ini kalau aku fokusnya kan sebenarnya lebih ke digijing ya. Bentar. Aku ini mimpi nggak sih ketemu Mbak Liana tadi? Oh enggak. Iya. Udah lanjut. Aku ngerti mama. Loh, jangan dong gitu di situ. Teman-teman lagi nonton, oke lanjut. Itu karena saya sendiri sebenarnya karena saya perawat jiwa ya. Ya. Terus kenapa kok kami ada tim ODGJ ini? Kalau dibilang nggak juga ya, kita nggak digaji dari instansi manapun untuk tim ODGJ ya. Karena kita mengerjakan ini semua yang ada di channel itu di luar jam kerja semuanya. Jadi kita ngumpulnya ketika mereka kan semuanya ada di puskesmas, ada piket-piket semacam itu di sela-sela itu, meskipun itu malam atau sore, sebisanya kita ngumpul aja. Awal mulanya kenapa? Karena saya pribadi, kalau saya nanti yang lain biar jawab sendiri. Karena saya itu merasa banyak sekali dosa, banyak sekali kesalahan yang mungkin orang lain tidak pernah bisa melihatnya, tapi Allah itu luar biasa menutupnya. Dan saya itu seperti ada semacam saya itu ada usaha untuk merayu Tuhan biar Tuhan terus menutup aibku, karena aibku yang buat aku sendiri. Dan tentunya memaafkan kesalahan kita. Ya betul, dan dengan cara mungkin sedikit memanfaatkan keahlian saya dan juga waktu luang saya untuk mereka mungkin yang membutuhkan. Jadi pinginnya sih sedikit meringankan
beban saya sendiri sih dan beban orang lain. dan beban orang lain. Sekali jalan dapat dua. Insya Allah. Panjang umur ya Mbak. Amin. Sehat. Amin. Nah itu Mbak siapa itu? Rina. Oke, Mbak apa? Alasannya kenapa? Lebih ke panggilan jiwanya. Panggilan jiwa, panggilan hati ya. Iya. Seperti saya dong di sini panggilan hati. Ya gimana? Iya seperti itu. Awalnya kita itu kan, ya itu karena program jiwa ya. Yang pertama itu kita punya poin untuk kunjungan ODGJ target setiap bulannya. Selain itu kita akhirnya kan tahu waktu kita kunjungan rumah kita kok seperti ini dengan kondisinya seperti Di ini. luar ekspektasi. Ya. Seperti itu. Jadi, Dan nyaman sampai saat ini ya, Iya. selain ini ya. Iya. Awalnya kamar tugas dipaksa dan akhirnya sekarang sudah Nyaman. terbiasa dan Iya. seperti kayak candu. Nyaman dan kecanduan tagihan. Nah, Iya. sekarang kita mau nanya artisnya Toko. Apa Pak alasannya kenapa mau melakukan hal seperti ini? Ya kurang lebih sudah diwakili sama Mbak Liana sama Mbak Bina ya. Itu apa ya, dari awal kita memang udah bareng-bareng, kebetulan kami kan satu tempat juga bekerjanya. Jadi seperti yang sudah dikatakan Mbak Bina sama Mbak Liana tadi, apa ya, panggilan jiwa gitu ya, kayak seperti itu. Kami ikhlas melakukannya. Terus Mbak, Ya, bisa kelihatan nggak Mbak metanya? Kira kalian menyisir besar. Nutupi maksudnya itu kode ya. Mbak Sri nutupi. Sudah ini aku menyisir. Gimana Mbak Meta? Kurang lebih ya sama seperti yang lainnya. Ini sebagai upaya untuk meraih Tuhan, dan mereka itu seperti sarana bagi kami untuk seperti yang sudah dikatakan Mbak Lin tadi, menebus, meringankan beban. Menebus Mbak Sini? Apa Mbak? Mbak Sini? Bercanda deh. Gak boleh foto jawabannya. saya hidup nggak salah. Tidak sama. Saya hidup saja tidak sama. Diem. Hidup Itu apa? Sama. Foto wae. Enggak sama. Dan Kenapa kok sasarannya Sekarang malah tidak seperti kita akses yang membutuhkan. Kalau dari itu kan itu kan dijual karena kita ada program. Itu yang memang itu program dari kayak puskesmas atau apa? awalnya kayak gitu. Itu ada harus pencapaian 100% pasien yang kita miliki. Tapi sekarang sudah 400%. Jadi karena memang kemarin ikut itu ya Pak, inovasi dan mewakili provinsi untuk nasional itu, jadi ya semakin program-programnya di dalam kesehatan jiwa sendiri harus ditingkatkan. Ya kalau pertanyaan itu sebenarnya menggelitik ya. Kenapa kok kayaknya terlalu fokus sama ODGJ karena kami sebenarnya ini enam sebenarnya itu kumpulan ODGJ. Oh gitu ya. Orang dengan gangguan jiwa di sini kan orang dengan gangguan jiwa kenapa toh kok kita selalu bilang jangan panggil dia gila, dia adalah aku. Dia di sini itu orang dengan gangguan jiwa itu macam-macam kan Bun. Ketika kita nggak bisa menyesuaikan antara pikiran, perasaan dan kata-kata kita dan akhirnya muncul perilaku yang berbeda dengan orang lain, itu kan sudah masuk di dalam situ. Dan kayaknya kami itu salah satu di antara itu. Ketika kami nggak bisa mengontrol ucapan, perasaan dan hati dan akhirnya jatuh ke situ, tapi alhamdulillah kita bisa bangkit dan mungkin berusaha bermanfaat untuk yang belum bisa bangkit. Jadi mohon maaf kami memang kumpulan ODGJ sebenarnya. Aku melok kumpulan ODGJ. Ini emang spesial banget. Kan dari lihat di tayangan YouTube-nya itu banyak yang apa ya, bisa tahu dari mana ada info kayak gitu, ada orang dipasung. Kita punya kader Bun. Oh ada Kita kayak ada kader tiap desa itu 5. jangan panggil bunta. Gimana Mam? Bundas. Apa? Mbak Lina? Oke, Cak. Nah, gitu dah.
Kita ada kader, setiap desa itu ada 5 kader. Iya. Jadi di situ tugasnya beliau mengidentifikasi langsung setiap keluarga-keluarga yang mungkin kemungkinan atau dicurigai ada gangguan jiwa, kita akan datang. Karena tidak mungkin kami akan langsung datang ketika keluarganya nggak mengizinkan ya. Iya. Karena kayak apa ya, kayak gitu biasanya ditutupin, Pertentangan, iya benar-benar juga. dianggap tabu dan lain-lain. Jadi kalau kami belum dipersilahkan, kami nggak mungkin datang meskipun kami tahu di situ ada DPJ. Iya. Kita butuh. Aku mau nanya lagi nih. Siap. Nah. Si lali aku gagal fokus aku. Mau nanya apa tadi ya? Oh iya. Kan ini sudah berumah tangga masing-masing, sudah punya kewajiban mengurus anak, mengurus suami. Tanggapan dari anak-anak dan suami, terutama suami. Saya asli ya. Iya. Awalnya marah. Marah. Awalnya marah ya. Awalnya Terus? kecewa. Kecewa. Awalnya merasa. Alasannya kenapa? Awalnya merasa apa ya? Agak keberatan. Alasannya kenapa? Karena kami memang ketika sudah ada komit untuk ada tim ODGJ, kita sudah mencanangkan diri untuk 24 jam siap melayani kapanpun beliau ada yang relap atau kambuh. Jadi memang sewaktu-waktu kita meskipun malam, meskipun waktu itu waktunya sama suami, kita akan pergi jam berapapun itu. Dan jenengan kan sudah setiap hari melakukan cara merayu Tuhan. Untuk merayu suami gimana ini? Sekarang sudah terayu sendiri kayaknya. Terayu sendiri. Kayaknya Ini sudah terayu terayu diri sendiri ya? ketika soalnya gini, aku menilainya gini, suamiku pertama kali mau nge-share videoku ke orang lain, itu adalah pencapaianku yang paling luar biasa. Berarti suami ya respect gitu ya. Berarti mendukung. suamiku mendukung Ya. dong. Kenapa aku nggak minta Bangga contoh? lah, bangga Itu sama aku- istrinya itu. Oh, luar biasa ketika dia bilang video lengkap ada di channel YouTube dan wow. Keren, ternyata beliau gitu. Kayak sepertinya yang merayu suami saya itu malah teman-teman netizen atau komentar-komentar baik itu, karena saya sendiri pribadi nggak pernah baca, takut semakin sombong. Gitu ya, iya ya. Jadi yang merayu kayak teman-teman, alhamdulillah, bukan saya. Gimana untuk Mbak itu tadi tanggapan suami sama anak-anak lah? Yang pertama dulu itu sering mengeluh. Iya, mengeluh. Ngeluhnya kenapa? Sering Jam pergi. segini kok belum pulang. Nah, tinggal. Kan waktu banyak juga. Iya, habis piket di rumah baru datang, terus ada panggilan, ada pasien yang ngamuk, ada kita pergi lagi, kok nggak pernah di rumah, gitu, mengeluh terus. Tapi akhirnya lama-lama ya terayu juga. Terayu dari Terayu. video-video tadi ya. Iya, Karena iya. kita benar-benar- tahu, akhirnya tahu, oh begini, Yang istri saya dilakukan waktu kunjungan itu dari awal sampai akhir seperti ini. Gitu ya, Masya Allah. Jadi video-video mereka yang menjawabkan Iya, yang dari jauh para itu. suami tadi. Kalau yang dari ibu-ibu gimana? Ya sama juga. Sama juga. Sama juga seperti itu Ya, ya. alhamdulillah. Bahkan sebenarnya sampai sekarang pun seperti itu. Kalau saya. Ya kita doakan ya. Semoga Tapi terayu, belum terayu. Sebenarnya suami-suami kami itu orang-orang yang hebat juga. Karena mau mengerti kami. Iya. Nah itu pasti beda. Pertanyaannya nanti Cak, Ah, jangan ya. dari saya, dari sana dibalik jadi Oke, saya. siap. Betul. Kita puter nanti nanya dari sana. Karena dari tadi itu ngintil terus ini. Ya. Sampai nanti belum terayu juga. Suami masih ada kayak ganjelan gitu ya. Sebenarnya setiap maksudnya ada pasien gitu ya, saya keluar nanti sampai rumah pasti ngedumel, tapi yang penting tanggung jawab terselesaikan Kak. Gitu ya. Emang pernah? Ya selesaikan ya kayak gitu. Mas ini gimana? Kalau saya, alhamdulillah, Woles. saya slow karena suami saya beda rumah dengan saya. Ya, rumahnya banyak. Jadi Iya, Kerjanya kan nggak tidak serumah. Jadi hanya serumah itu kalau 1 minggu sekali. Jadi kalau pas Emang tugas di mana suaminya? Pejabat? di Trenggalek Kota, Oh, perawat juga? bukan Apa? manusia biasa. Manusia biasa. Manusia biasa yang punya cinta luar biasa. Ah, Yalah.
Itu bener loh yang dibilang Cak Budi. Iya. Manusia biasa yang punya cinta yang sangat luar biasa. Buat Mbak Siwi gitu. Iya. Karena suami Mbak Siwi itu yakin nyari orang kayak Mbak Siwi itu susah banget gitu loh. Susah, nggak ada duanya gitu loh ya. Yang penyabar, penyayang buat orang lain ya. Paling-paling kalau marah ya piring dibanting. Terpukul dia. Iya kan? Tertohok. Nah ini sekarang saya mau nanya dari Mbak Siwi. Nah, tanggapannya apa ini ketemu dengan Cak Budi? Ayo, gak boleh sama, ini jawabannya. Tanggapannya apa Cak Budi? Kasih clue ya. Dia orang pertama yang lapor di tim. Mbak Lin, Cak Budi komen. Oh ini ya? Gimana? Saya kan buka-buka di itu Admin gitu kan. admin YouTube-nya Mbak Lin. Terus tahu saya sebenarnya tahu Cak Budi itu sudah lama di IG. Sebelum kayak ya masih kita awal-awal belum bikin YouTube, kita masih awal-awal mulai inovasi, ada tim ODGJ sebenarnya kan sudah lama, cuma di awal-awal tahu Cak Budi, wah kok sering kan zaman dulu jarang sekali ya Cak yang suka maksudnya berbagi ke sesama, ke orang yang lebih membutuhkan gitu. Surprise banget. Terus cari tahu Cak Budi itu siapa, dan akhirnya kan tidak Cak. Tapi Iya. sejujur saya suka sama Mas. Asik. Terima kasih. Serius. Saya suka orang-orang model-model kayak gini, suka banget. Semakin orang itu tak beli, justru itu pembuktian saya bahwa saya itu sayang banget sama orang itu. Asik. Ini istri saya tahu. Teman saya ketika tak beli terus, itu bukan benci, justru itu malah itu orang spesial buat saya itu. Salah satu Mbak Siwi ini hari ini. Asik. Ya. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya ada yang mencintai. Cak Budi sarangin. Kan saya ini ngomongnya sama Mbak Liana. Mbak saya mau ke Doko. Kaget nggak? Kasih tahu temen juga. Kagetnya karena mendadak juga. Kaget. Iya. Kaget gimana kagetnya? Masa gitu? Akhirnya kan langsung dia ganti aku ganti piketnya diganti. Biasanya dia paling sulit karena bidan itu sulit. Gitu ya. Gak oper jaga itu sulit kan karena jumlahnya sedikit. Ini bidan perawat. Tapi kalau perawat lumayan banyak kan. Jadi agak enak cari pengganti. Kalau bidan susah. Jadi ketika dia bilang oke tak ganti, kak boleh ganti, bener-bener dia berusaha untuk ketemu Cak Budi. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ketemu dengan Cak Budi. Asik. Masya Allah. Kalian yang suka nonton channel YouTube-nya Mbak Liana Nair, ini saya Cak Budi sedang ngobrol sama tim-tim beliau yang hebat luar biasa nih. Ya, dukung terus channel beliau Liana Nair, dukung. Karena apa? Channel-channel seperti ini yang menginspirasi kita, yang harus kita dukung, yang harus kita support. Benar nggak sih? Amin. Harus kita support channel-channel seperti ini. Tambah satu boleh dong? Boleh. Itu BTS-nya loh. Ada BTS Listia Siwi. Itu. Nah, itu. Iya, saya juga punya channel. Apa channelnya? Listia Siwi. Jadi nonton ya. Gak usah di-subscribe, gak apa-apa, ditonton aja. Ditonton berulang kali. Jangan di-skip, gitu aja. Gak usah di-subscribe, tapi ditonton. Iya, Gitu ya? berulang kali. Jadi kaget ya, ketemu saya itu kaget. Saya juga kaget ketemu kalian. Ya, karena saya pas nonton itu pas lewat di beranda, jujur maaf, saya tuh sebenarnya nggak tahu ini siapa Liana Nair, ini siapa, kontennya apa, saya tuh nggak tahu. Maaf, saya bukan sombong, bukan. Saya orangnya baik banget. Saya tuh baik banget, nggak sombong dan suka menabung. Ya, saya itu saya Budi. Ya. Bukan sombong, tapi karena kesibukan saya, jadi saya nggak sempet nonton sosial media lain. Bahkan kalau boleh saya jujur, saya nggak punya TV dari 6 tahun yang lalu. Nggak pernah punya TV saya itu. Kita beli TV. Makanya ketika ada Roda Pak, saya nggak punya TV, terus beliin, aku nangis. Aku dewe ganti TV. Jadi saya itu memang nggak pernah nonton sosial media lain, nggak pernah. Jadi saya sama istri itu memang hanya ada di Instagram dan YouTube. Tapi baru-baru ini saya bikin YouTube, bikin Facebook karena apa? Banyak orang yang memanfaatkan nama Cak Budi buat tipu-tipu orang minta uang gitu kemarin. Jadi jenenge Cak Budi ya lumayan payu ya ternyata ya. Bukan orangnya yang payu, jenenge tok yang payu ya. Kasihan aku ya.
Jadi kaget ya ketika dapat kabar dari Mbak Liana, ini Cak Budi mau kesini, kaget gitu ya, gak percaya, tak percaya dan tidak gitu ya. Bentar aku tanya tehku dulu ya. Terus ini Cak. Kok gak manis? Bentar, berarti minumnya harus lihat Lina dulu. Ais. Pinter banget ngelesnya. Enggak, saya tuh sebenarnya Ini yang manis ya? bisa naik gunung, udah cukup. Oh cukup, nggak apa-apa. Udah manis. Naik gunung kemana-mana, ya belusukan sampai tak bela-belan. Pokoknya apa ya, sekuat tenaga, pikiran dan waktu saya perjuangkan untuk mereka, Mbak, kesayangan saya, kesayangan kita semua. Satu hal yang saya nggak bisa sebenarnya, Mbak. Satu hal yang saya nggak bisa. Kamu tahu nggak? Apa? Satu hal yang saya nggak bisa itu, saya sebenarnya nggak bisa jauh dari Lina, istri saya. Keren sekali. Bentar, sampean mau nanya apa lagi sama mereka? Ayo. Bentar aku lagi habis kembali gak fokus. Kan mereka ini udah luar biasa, udah pinter merayu Tuhan, udah bisa merayu suami juga. Ngomong-ngomong, kapan ini merayu Cak Budi? Ai. Oh ya, apresiasi dari Ya. pemerintah gimana? Ada nggak tanggapan? Maksudnya apa ya? Ya ini saya terkait program kami ini. Iya, karena kan di sosial media Liana itu kan sangat viral ya. Tayangannya juga banyak, mungkin dari kalangan pemerintah sedikit banyak pasti tahu loh itu. Ada nggak dari tanggapan kayak masukan dari mereka itu? Ada nggak? Ada nggak dari mereka? Dari pemerintah. Iya. Kalau dari daerah sih kita selalu disupport ya. Kalau dari Kayak daerah. seperti yang kemarin kan, karena memang banyak banget DM, chat di admin itu yang pengen orang dari luar kota pengen berobat ke Liana Nurse. Cuma karena memang kita jangkauannya cuma ada di Puskesmas Donggo saja. Kan enggak ada. Terus dari pemerintah kabupaten itu disarankan untuk membuka yayasan. Tapi ya pelan-pelan tapi pasti mereka mendukung untuk kayak perizinan, kayak seperti itu, diarahkan ya dari pemerintah. diarahkan untuk seperti apa langkah-langkah prosedur yang harus dijalani dulu untuk buat yayasan. Jadi ya Karena ya itu juga ribet kok. iya. Iya. Rencana mau dibuatkan rawat inap jiwa juga, tapi Ya. karena ada ini sinakal corona akhirnya agak pendek. Pending. Iya. Tapi sangat mulia sekali lihatnya. Masya Allah. Kayak panti sosial itu loh. Niat kamu juga mulia. Sudah setia menemani aku tuh mulia banget loh itu. Kamu membahagiakan seorang Cak Budi, ya kan? Berarti sudah membahagiakan 1000 mbah-mbah. Ya, muka saya ini ada penderitaan 1000 mbah-mbah di sini. Ya, saya udah ketemu bahkan lebih ya, bukan hanya 1000, bahkan lebih. Saya melakukan kegiatan ini dari 2016, cuma masuk YouTube tuh baru kemarin sore, 1 tahun yang lalu, gitu loh. Kalau kegiatan kita dari 2016 ya. Jadi dari 2016 istri saya ini udah tak tinggal gitu loh. Jadi saya ini di luar namanya Cak Budi, kalau di rumah dipanggil Bang Toyib karena jarang pulang. Ya maklum lah, istri banyak ya harus gini, harus pinter bagi waktu, bagi rezeki juga. Tapi istrinya tua-tua yo, istrinya 70 tahun ke atas itu. Saya hanya kasih nafkah ini lahirnya aja, batinnya enggak. Cak Budi anaknya berapa? Kalau soal anak nanya yang ini aja. Berapa ya? Belum ada 3. Ya, enggak. Alhamdulillah Iya, istrinya berarti- masih 1. Berarti nggak Bang Toyib dong? Hah? Enggak, Itu kan Bang. dulu toh Mbak bikin nih Mbak, yang anak ini. Berarti sekarang nggak pernah. Ya bikin. Tetap bikin. Berarti kan bukan Bang Toyib. Ya tapi kan kadang sampai seminggu 2 minggu baru pulang loh Mbak. dulu sering ditinggalin. Sampai seminggu 2 minggu baru pulang loh. Nah, sekarang ganti saya yang lain. Triknya biar percaya sama suami yang jarang pulang itu gimana? Nah, Apa ya? Ya kita percaya bahwa yang dilakukan di luar sana itu adalah suatu kebaikan, gitu loh. Kita menghilangkan pikiran-pikiran negatif tadi lah. Misal ada kayak teman relawan, oh ya mungkin dia ingin ikut berbagi dengan Cak Budi gitu. Kita berpikir positif aja, menghilangkan pokoknya pikiran negatif harus dihilangkan. Itu. Kadang dari Cak
dia bisa menjaga kepercayaan saya atau tidak. Disinilah saat laki-laki diuji. Inilah yang membuat saya itu merasa bersyukur banget dikaruniai istri seperti Lina ini. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Karena apa? Dia ini nggak pernah marah, nggak pernah cemburu walaupun saya nyium nenek-nenek. Nggak pernah marah. Nggak pernah marah, nggak pernah cemburu. Kalau nyium nenek-nenek. Nah. Kalau nyium nenek-nenek. Tanda koma. Iya, belakang. Kan kamu dia gitu bilangnya tadi. Nggak pernah marah, nggak pernah cemburu. Kalau nyium nenek-nenek. Kalau nyiumnya muda, itu mati dulu. Beda lagi. Udah deh, kita nggak usah ngomongin yang bikin baper. Kita ngomongin soal kegiatan kita aja ya. Ya, dikit lagi. Sebelum waktu menjelang tengah hari, kan kita nanti terus sama Jabri sama Lina. Hari ini kan saya ingin ditemani Mbak Liana sama tim. Saya ingin mengunjungi tarik-tarik mereka yang ada di Dongko ini. Ya. Mbak, nanti saya kan ingin mengunjungi Mbak yang dua itu loh, Mbak. Siap, ya. Apa aja yang perlu dipersiapkan, kayak sembako butuh nggak? Pasti butuh kan ya? Ya. Iya. Berarti nanti temenin Jabudi ini yang belanja sembako ya? Siap dong. Kalau nenek itu alhamdulillah memang kita sudah ada anggaran sendiri untuk beliau. Kita jadi kalau ada kekurangan atau apapun butuh uang dan sebagainya sudah ada tim, ada kader yang langsung kontak kami. Jadi sudah insya Allah sudah dari kami ada jatah. Ya. Itu hanya berdua nenek yang buat itu aja. Cuma berdua. Nggak ada anak juga. Terus ini masih ada nggak ODGJ yang masih di ini belok, masih di Enggak ada. udah nggak ada ya? Oh iya. Sudah tertangani semua. Tip-tip untuk menghadapi mereka gimana toh? Orang yang masih saya kan mereka itu memang apa ya namanya aja udah ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Gimana toh Mbak biar Yunan bisa mendekati mereka, mereka bisa mau menerima jenengan gitu, gimana toh Mbak? Ya karena berawal dari kami sendiri yang sebenarnya sedikit gangguan jiwa, jadi kita paham banget. Jadi mereka ini memahami ya datang temanku gitu ya. Yang utama kan yang utama itu kan kita ada trust di antara kami, saya dan kami dan ODGJ sudah ada kepercayaan, Oh, sudah ada gitu. ikatan. Jadi ketika kita mendekati beliau santai wae. Untuk menjalin kepercayaannya gimana caranya? Karena kita memang sudah sangat sering berkunjung Oh, sama gitu. beliau kan. Terus Tapi awalnya ya nggak bisa ini langsung gitu ya, awalnya nggak bisa diterima gitu ya. Ada tapi nggak? alhamdulillah banget ya, meskipun sekeras apapun beliau, seemosi dia sampai mungkin membawa senjata tajam atau kayak gitu. Ketika kami datang itu nggak pernah ada, Nggak pernah ya? nggak pernah ada yang marah-marah dan mereka malah kayaknya apa ya? Menerima banget, menerima nyaman banget. gitu Tapi ya? ketika dihadapi yang lain kayak berontak kayak gitu, nggak ngerti. Mungkin itu salah satu apa ya hadiah dari Tuhan mungkin mungkin aja. Jadi kita memang sudah Keistimewaan ada jenengan yang diberikan Allah ya, Iya, bisa menangani ODGJ gitu ya. ya karena sesama sih mau marah juga podo-podo edane mungkin ya. Percuma gitu ya. Kita mendekatinya dengan cinta. Dengan cinta ya. Pokoknya selamanya jangan panggil saya gila, dia adalah aku. Jangan panggil dia gila, dia adalah aku. Kita mengibaratkan apapun dia, siapapun kamu, itu kalaupun mungkin apapun itu dikembalikan pada diri kita ya. Andaikan ada kata-kata yang mungkin kasar, perlakuan yang nggak benar, itu kalau kita sendiri yang digituin kira-kira gimana ya? Kayak gitu. Jadi kita mengibaratkan siapapun dia itu adalah aku. Jadi kalau mau memperlakukan dia ya seperti saya ingin diperlakukan seperti apa? Kayak gitu sih. Ada yang mau Juga ditambahkan? ya maknanya ya. Dalam juga maknanya. Dalam juga maknanya. Oh iya sih. Ya. Intinya gini loh, kalau nggak mau dijewet uang, jangan jewet uang kan gitu tuh. Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Betul. Dan kalian jangan berharap diberi orang kalau kalian nggak pernah memberi orang. Foto kok lalala ini kaget aku. Bagus. Apapun yang kamu lakukan itu pasti akan kembali pada dirimu sendiri. Betul. Baik itu perbuatan baik atau jelek. Jelek akan kembali kepada pelakunya. Betul. Itulah kenapa saya dan teman-teman ini kenapa terus melakukan itu, karena kita yakin yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita sendiri. Jelek dan buruk tadi itu. Oh, jelek dan buruk lah podo toh. Jelek dan baik maksudnya.
Ya udah deh, nah ngobrolnya kayak cukup ya. Mungkin bisa mewakili kepenasaran teman-teman yang mungkin ngefans sama Mbak Liana dan tim ini yang luar biasa, wanita-wanita hebat ini ya. Salut, lanjutkan, sehat terus Mbak. Amin. Ya, banyak dukungan dari luar sana ya. Apalagi yang kegiatan Mbak Liana ini memang dimasukkan ke sosial media, bukan hanya ditonton orang dongko saja Trenggalek, tapi ini dikonsumsi oleh publik. Mungkin luar negeri juga banyak yang nonton juga. Dukung terus channel Mbak Liana Ner ya.